Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel gurugeografi.id. Ya, di kesempatan ini kita coba belajar soal SIMAK UI. Ya, supaya kalian yang mau masuk UI bisa punya gambaran. Ini soal IPS ya berarti ya masuknya. Silakan dipelajari. Ini kita mulai nomor 31. Apakah bisa digunakan buat soal latihan OSN? Boleh, silakan ya. Nanti akan ada banyak di channel gurugeografi.id, di blognya silakan, mau di TikTok, mau di YouTube boleh. Sebuah sungai pada peta topografi digambarkan dengan simbol berupa garis putus-putus ya. Hal ini menandakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah apa nih? Oke, ini materi dinamika hidrosfer, bisa nyambung ke peta pemetaan juga bisa ya. Batuan kapur, batuan induk, batuan vulkanis, batuan metamorf, atau batuan buku. Oke, semua konsep ini harus tahu semuanya. Ya, jadi kalian jangan hanya tahu jawabannya. Ini jawabannya adalah batuan mana coba? Tebak dulu ya. Batuan kars, kapur ya. Oke, ini saya tandai kars. Apa sih kars itu? Nah, yang pertama konsep apa yang harus dipahami bahwa ini adalah peta topografi ya. Peta topografi itu adalah peta kontur, istilah juga sama ini ya, kontur line. Jadi peta yang digambarkan dengan garis seperti ini ya, memiliki namanya kontur ya, dan tidak saling berpotongan. Ini menandakan ketinggian yang sama ya. Peta topografi pasti mengindikasikan ketinggian, menggambarkan ketinggian. Kemudian ini kan peta topografi itu bisa menggambarkan banyak hal ya. Kenampakan geomorfologi ya, kondisi hidrografi sampai dengan bentang budaya. Ciri khasnya biar kalian tahu bahwa peta topografi itu ada garis kontur yang ini jaraknya sama ya, intervalnya tidak berubah. Jadi misalkan tidak 100, 200, 300. Kemudian 350 ya gitu. Jadi kontur interval ini saya biar kamu ngerti konsep dasar ya. Kontur intervalnya harus sama. Ya, kontur interval. Jadi misalkan kalau kontur intervalnya 100, maka di sini 100, 200, 300, 400 gitu. Jadi naiknya sama. Oke. Kalau misalkan di sini terlihat garis putus-putus, ya ini kan nggak putus-putus ya. Nah, ini yang normal nih. Itu menandakan apa? Daerah kars ya. Kalau batuan induk tuh batuan yang menjadi fondasi utama atau bahan dasar tanah gitu ya. Misalkan kalau tanahnya kapur berarti bahan dasarnya batu gamping itu kapur ya. Kalau batuan vulkanik, batuan yang berasal dari erupsi gunung api ya, entah itu basal maupun batu apung atau andesit dan lain-lain. Kalau batuan metamorf tentu batuan yang berasal dari perubahan yang metamorfosa, batuan beku atau batuan sedimen menjadi bentuk dan sifat fisik kimia yang lain. Kalau batuan beku ini ya batuan yang dari hasil pembekuan ya. Ini kita lihat batuan kapur ya. Kapur tuh ya sistemnya seperti ini ya. Kars itu. Jadi kapur tuh dari bahasa lainnya gamping ya, atau limestone. Gamping, kemudian ada limestone bahasa Inggrisnya ya, atau gamping. Nah, ciri khasnya ini ada sistem seperti ini ya, permukaan dan bawah permukaan. Jadi sungai di daerah kapur tuh kadang muncul kelihatan di luar, tapi kadang juga dia di dalam. Makanya ada sistem air bawah tanah. Kalau kalian misalkan di daerah kapur itu kenapa susah mendapatkan air bersih? Bukan susah, tapi dia itu sumurnya jauh di bawah. Jadi misalkan kalau kamu punya rumah sumur di sini, maka kedalamannya bisa mungkin puluhan meter ya, 30, 40 gitu. Jadi jauh sekali. Karena cepat sekali mengalami pelarutan gitu ya. Ada beberapa ornamen kayak misalkan stalaktit, stalagmit gitu ya. Masih ingat nggak? Silakan dibaca lagi ya. Ini ada rekahan-rekahan ciri khasnya, kemudian ada ini cave gua, ada amblesan, ada ini spring mata air. Jadi kenapa putus-putus kelihatannya di peta ya yang seperti ini? Karena tadi misalkan ini muncul ya kelihatan, tapi ini ketutup permukaannya kan. Ini sungai, sistem sungai yang di bawah tanah kan. Nah jadi ketutup, jadi nggak kelihatan gitu. Maksudnya jadi putus-putus kayak ginian. Nah kan ini misalkan kelihatan sungainya, yang ini nggak ketutup ya. Yang ini misalkan di bawah yang ini. Ya, ini kan. Nah, ada sungainya di bawah. Tapi yang ini ketika tidak ada hambatan apapun, kayak keluar lagi sistem sungainya, maka kelihatan lagi. Jadi itu maksud kenapa kok terlihatnya putus-putus gitu ya. Jadi memang kehalang. Ada yang sistem sungainya di bawah tadi ya. Di bawah permukaan, ada juga yang di luar ya. Ini kalau udah tererosi hilang, maka dia sungainya ya kelihatan permukaan. Tapi kalau ini yang masih ada perbukitannya, sistem airnya bawah tanah ini ya, maka gak kelihatan ini kan. Jadi masih ada permukaan batuannya di atas gitu ya. Silakan dibaca lagi mengenai bentukan alam kars boleh ya. Kemudian
tentang ini konsep peta topografi boleh. Cara menghitungnya ada rumus ya, CI nanti dan lain-lain. Nanti akan saya bahas di sini. Mudah-mudahan ada waktu, dan silakan juga kalau nggak sempat kunjungi aja di blog gurugeografi.id ya. Nanti akan banyak kok ditemuin soal-soal dan pembahasannya. Jadi biar nggak di video doang, tapi ada juga di versi tulisan ya gitu. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.